Halo guys, David sini, dan kalau misalnya kita denger nih, ada teman kita atau siapapun lah yang cerita kalau dia itu ada buka online shop, toko online di IG atau di e-commerce kayak Tokopedia, kayaknya kita udah nggak heran lah ya, zaman sekarang memang jualan itu bisa dilakuin di mana aja. Apalagi di tahun 2020, saatnya orang kayak dipaksa buat lebih kreatif buat berkarya atau nyari sumber penghasilan dari rumah. Yang paling sering saya dengar sih orang yang buka PO makanan ya, biasanya kue-kue, ada juga kenalan saya yang tiba-tiba jualan baju. Itu kreatif lah, tapi masalahnya semakin banyak orang yang pengen usaha dari rumah, apalagi kayak agak kepaksa gitu buat berusaha di rumah. Semakin banyak orang yang pengen berusaha dari rumah, ya tambah banyak juga orang yang ngelakuin hal yang sama, jadi saingannya tambah banyak, bahkan barang yang dijual pun mirip-mirip. Mungkin kalau kita mau cari, ada ratusan lah orang yang berusaha bikin jualan pempek, atau kue lapis, atau baju kemeja, dan pasti nggak jarang kan, kita akhirnya mutusin buat milih satu toko cuma karena fotonya bagus banget, kelihatan niat banget, dan otomatis produknya jadi kelihatan lebih bagus dari yang lain. Padahal barangnya mirip. Mungkin sama suppliernya. Ya itu sih seni dari fotografi, bisa bikin barang yang kelihatan biasa aja jadi kelihatan jauh lebih keren dari aslinya. Pasti Anda pernah lah mikir, kok barangnya beda ya sama yang udah difoto? Pas orderan kita udah nyampe, apalagi baju. Mudah banget buat salah ukuran atau modelnya nggak sesuai. Semua gara-gara fotografer yang hebat. Dan di video ini sesuai judulnya, saya pengen ngasih beberapa tips biar foto jualan Anda bisa lebih menarik lagi. Kalau bisa jadi 2 kali lebih keren lagi dari aslinya dengan budget yang minim. Jadi tema video ini bukan tips buat jadi pembeli yang cerdik ya, tapi tips jadi penjual yang bisa maksimalin presentasi produknya dengan ongkos yang minimal. Kalau tips buat jadi pembeli yang cerdik, saya kasih satu aja di sini. Beli aja barangnya di Tokopedia. Apalagi sekarang lagi ada Super Gadget Day yang ngasih diskon gede, up to 90% plus extra cashback 200.000 buat segala pilihan gadget Anda. Di sana ada label jaminan harga terbaik juga, yang kalau misalnya Anda nemuin harga yang lebih murah dari itu, uang kembali dah. Cek link di bawah aja buat jadi pembeli yang cerdik. Sekarang gantian tips buat jadi penjual yang efisien. Di video ini, sesuai temanya low budget, kita nggak bakal pakai kamera profesional yang harganya puluhan juta, tapi pakai HP aja. Dan kita pakai HP yang baru aja di refresh Samsung buat contohnya, Galaxy A21s, A21s. Saya bilang ini HP yang di refresh karena sebenarnya HP ini pertama kali diluncurin dari bulan Juni kemarin. Tapi disegerin lagi di bulan Desember ini lewat varian warna baru. Kali ini ada varian warna silver buat nambahin warna kemarin yang ada warna hitam, putih, dan biru. Memori internalnya juga dibikin jadi lebih lega, udah ada varian 128GB-nya. Sisa speknya sama kayak versi bulan Juni kemarin, chipsetnya Exynos 850, layar yang dipakai punya ukuran 6,5 inci dengan resolusi HD+, panelnya PLS, baterainya 5000 mAh, dan yang paling penting buat topik video kali ini, dia masih pakai sistem quad kamera juga, alias 4 kamera di belakangnya. Lensa utama punya resolusi 48MP, lensa ultrawide 8MP, lensa portrait 2MP, dan lensa makro 2MP. Buat harganya sendiri, HP ini resminya dipatok 3,099 juta. Harga yang kelasnya itu nggak rendah banget, tapi nggak tinggi banget juga. Level kualitas kameranya juga pastinya bukan yang tinggi banget kayak SLR atau HP flagship. Tapi di video ini kami bakal nyoba buat jadi lebih kreatif lah, pakai trik biar hasil fotonya bisa lebih bagus. Semoga bisa ngasih Anda ilmu plus semangat kali ya, kalau sebenarnya nggak butuh kamera yang super mahal buat hasilin foto cakep. Sip, sekarang kita mulai aja lah. Di sini saya udah siapin beberapa objek buat difoto. Di sini ada makanan, di sini ada minuman, terus di sini ada mainan, terus ada ya ini mainan juga, terus ada baju juga. Saya bakal dibantu Iqbal sama Kevin buat fotoin barang-barang di sini. Ya secakep mungkin lah semoga, biar sampai levelnya pantes buat dipajang sebagai jualan kali ya. Jadi buat ngedukung Galaxy A21s ini, kami juga udah nyiapin beberapa peralatan yang lumayan budget juga sih. Sini ada mini photo studio box, ini harganya 55.000, ada plus backdropnya juga. Terus ini aksesoris ini kayaknya ini 20.000, 5.000 gitu-gitu. Dan sini juga ada tatakan, dan sini ada softbox ala-ala. Ini harganya 200 ribuan. Dan sini pakainya lampu yang LED kayak gini, jadi bukan lampu panel yang biasanya kami pakai buat studio. Kalau itu bisa jutaan, jadi nggak sesuai tema. Sini kalau harganya 200 ribuan buat ginian lebih cocok. Dan sini kami juga ada beli
ada dua sih. Ini salah satu contohnya, ada background ala-ala. Kalau ini nggak salah harganya 100.000 deh. Tergantung ukuran. Kalau yang paling gede ini harganya 100.000. Dan ini ada yang ginian juga. Entah kepake atau enggak, tapi ini jelas buat makanan banget. Jadi kita langsung mulai aja. Kita mulai dari makanan dulu ya, Bal. Sip, jadi ini buat yang pertama kita udah kelar settingin tempatnya. Jadi kalau misalnya kita pakai background di sini, dia kerasa beda banget sama yang tadi cuma putih doang dan nggak rata. Terus ini kasih hiasan-hiasan dikit dan lebih ditata, lebih niat gitu lah. Cuma salah satu bagian yang penting ya, kita harus pakein tripod di sini biar kita bisa mantau terus, jadi tangan nggak goyang-goyang juga. Dan bagian lighting juga ya, Bal, ini. Ya, kita harus pantulin cahaya dari sumbernya. Dan kalau kita pakai tambahan lampu dari kayak gini, dia warnanya jadi nggak natural. Jadi nggak semua alat itu harus dipakai sebenarnya, pakai matahari aja udah bagus. Coba kalau tanpa ini. Ini cukup putih aja sih. Nah, coba kalau ke bawah kita foto. Nah, kalau pakai, ini udah ada fitur AE sama AF lock, jadi autofocusnya dia nge-lock terus ke barang si makanan ini, sama exposure-nya juga dia pertahanin terus. Jadi ini fitur yang ngebantu. Sama kami ada pakai fitur Pro juga, biar bisa ngatur white balance dan ISO-nya dengan yang manual lah. Jadi pasti kerasa beda banget sih. Menurut lo, jadi kalau buat foto makanan ini yang paling penting apa nih? Yang paling penting dia harus kelihatan enak pokoknya ya. Enak, Pertama iyalah. Jual makanan nggak iya, enak. soalnya kadang emang banyak sih makanan yang nggak terlalu kelihatan enak, tapi rasanya enak karena yang Iya makan sih. gitu. Iya. Minyak gitu. Tapi harus kita bisa presentasiin yang kelihatannya cantik gitu, enak. Terus yang jelas sama warnanya muncul lah paling. Nah, kalau salad apalagi ya? Salad warna, main ke warna juga. Oke. Ini nanti bakal kita edit sedikit sih. Nanti bakal dikasih before after editnya juga, biar ngasih tahu kalau software juga pasti main, nggak bener-bener murni dari kamera doang. Walaupun sebenarnya udah bagus, tapi kalau bisa lebih dibagusin lagi dengan slide-slide dikit ya kenapa enggak kan? Apalagi itu ya, software gratis ya. Iya. Ya, kamera yang mahal juga kita pakein editing kok. Lanjut ke minuman ya. Oke. Oke, ini yang foto kedua. Ternyata susah banget. Kita harus menghargai fotografer yang bisa moto produk dengan bagus. Jadi, dari tadi itu susahnya di tips selanjutnya perhatiin banget komposisi. Karena dari tadi kami berdiriin botol lah, kasih biji lah, kasih si gelas lah, mau bikin kopi lagi lah, kasih es lah, dan esnya cair lah, pakein karung lah. Bener-bener ribet buat nyari komposisi yang bagus. Jadi sebisa mungkin nyari referensi di internet yang udah banyak banget bikin gambar-gambar yang serupa. Jadi kami foto ini juga kami ngambil referensinya dari internet, botol yang digulingin, terus ada biji kopi yang keluar, itu kami ngambil referensi dari internet. Dan jangan malu buat ngambil referensi yang kayak gitu, karena apa sih yang baru? Kecuali Anda bener-bener kreatif yang orang nggak pernah lihat di muka bumi ini. Kayaknya nggak pernah deh, apalagi fotografi, pasti saling belajar lah. Dan lagi-lagi kami pakainya, cahaya dari matahari. Ini udah jam 4 lebih sih sebenarnya, jadi kurang ideal sebenarnya. Yang bagus mungkin jam 2 gitu lah ya. Jadi ini asal ada, yang penting komposisinya bagus, warnanya dapat, nanti bakal kami edit lagi di aplikasi editing. Mungkin Photoshop gitu, biar lebih bagus lagi. Tapi udah lumayan puas lah. Sama bagus sih, cuman karena agak mendung. Oh, agak mendung ya? Oh iyalah, kalau mataharinya tembak gitu bagus sih ya. Oke, jadi tips kedua komposisi. Kalau tips yang pertama tadi di foto pertama pelajarannya lighting dari matahari itu paling bagus. Dan banyak sih sebenarnya, pakai reflektor gitu-gitu. Jadi pakai permukaan yang putih gini aja udah bisa ngasih perbedaan yang jauh banget. Jadi misalnya ini tadinya gelap, kita kasih ini dia jadi lebih terang dikit. Ini simple banget sih, tapi semoga bisa jadi info tambahan lah buat Anda. Sekarang kita yang ketiga. Mungkin barang yang paling banyak dijual di toko online, baju. Oke, tips selanjutnya.
Ini pas bikin foto-foto soal baju, sebenarnya saya nggak terlalu jago-jago banget soal fotoin fashion kayak gini. Tapi yang pasti harus punya tripod. Atau kalau nggak pengen repot ya harus punya tripod buat dipasangin ke kameranya. Kalau misalnya pengen pakai tangan ya bisa aja, tapi kayak lebih ribet aja. Apalagi kalau kita foto kan pasti spotnya satu aja kalau pengen jualan. Jadi kalau ada tripod bakal ngebantu banget, dan backgroundnya jangan yang ribet-ribet banget juga. Soalnya kalau menurut saya orang yang pengen beli baju pasti pengen lihat detailnya kan, jadi nggak perlu terlalu heboh atau gimana. Terus modelnya juga harus yang sesuai sama bajunya. Tadi saya pengen ngemodelin baju ini tapi ternyata kegedean, jadi saya minta si Kevin aja buat jadi modelnya. Terus ada satu yang saya lupa tadi, saya ada bilang kalau sinar matahari itu paling bagus buat motret, tapi jangan lupa sinar mataharinya dialusin pakai kain yang super tipis kayak gini, yang tembus kayak gini. Ini saya pakai gorden, dan kalau misalnya nggak ada gorden bisa pakai kertas kalkir juga atau kertas roti, atau pakai baju yang putih juga. Tapi ini terlalu tebal, jadi cahayanya bakal susah buat nembus. Pakai baju kaos kutan mungkin kali ya, yang nembus-nembus gitu, jadi mataharinya diginiin. Atau ada sumber cahaya yang keras pakai lampu, juga kita alusin. Kami di studio, kalau saya syuting juga biasanya pakai kayak gitu. Di sini juga dia ada yang ngalusin cahaya kayak gini. Itu istilahnya diffuser lah. Jadi itu tips yang harus diingat banget sih. Buat foto mainan yang kecil-kecil gini ternyata gampang banget asal kita didukung oleh alat yang bener juga. Ini harganya 55.000 doang, namanya Mini Photo Box. Dan Anda bisa lihat sendiri hasilnya sesimpel itu. Tinggal colokin si sumber listrik, bisa powerbank, bisa charger, colokin ke sini lampu LED-nya walaupun satu strip doang. Tapi bisa nerangin dengan begitu jelas sampai Samsung Galaxy A21s ini serasa dimanjain banget, tinggal jepret aja udah selesai. Abis itu tinggal langsung pakai fitur editing foto yang ada di dalamnya, langsung bisa di crop, langsung geser-geser dikit slider brightness dan vibrance dan apa, langsung bisa jadi hasil yang bagus. Jadi kalau kamera yang basic, kamera yang nggak terlalu gimana kayak kamera dari HP, tapi digabung dengan alat yang bener, kayak sekarang situasinya udah gelap banget, tetap bisa hasilin foto yang bagus sih. Nggak usah yang fancy-fancy gimana, yang penting bener aja. Tipsnya cuma itu sih, pastiin alatnya bener. Jadi gitu aja dulu video challenge kali ini, yang buktiin kalau buat ngebikin foto bagus nggak harus melulu pakai kamera yang mahal. Pakai kamera yang basic pun, kamera smartphone kayak yang ada di Galaxy A21s ini juga bisa. Cobain aja dulu beberapa tips dan trik yang ada di video ini. Semoga video ini bermanfaat lah. Kalau Anda suka sama video kayak gini, like aja. Kalau nggak, dislike aja. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, Dilan nih. Naik motor nih.